SD kelas 1 SD belum tahu apa-apa masih bingung. Kok ada cewek di atas kuburan, di dalam kuburan berdiri sambil natapin aku. Aku waktu itu termenung aja. Diam, terpaku. Bakal nabrak batu nisan gitu. Ya rame. La ilaha illallah. Makanya aku ini suaranya dari mana gini kan aku lihat tapi enggak ada apa-apa. Tuh, dua nih enggak tahu ada berapa yang Islam. Tuh 2 3. Pokoknya patah-patah gini badannya. Gini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Oji yang ada di rumah, kembali lagi bersama Rozi Syaputra, channel Rozi Syaputra. Untuk kalian yang belum subscribe channel kami, channel Oji, silakan subscribe, karena dengan cara kalian subscribe dan komen di bawah itu tanda kalian mensupport channel Oji untuk membuat konten-konten kreatif yang lainnya. Dan ini untuk malam ini mungkin berbeda dengan konten-konten sebelumnya. Mungkin yang biasanya Oji membuat konten cover musik, cover lagu dan sebagainya. Tapi malam ini kita bahas tentang hal-hal mistis di konten budak mistis. Nah, di malam ini Oji mengundang sepupu Oji, saudara ya, sepupu. Ada Ogi Ardiansyah. Jadi nama panggilan saya dan Ogi itu hampir mirip. Yang membedakan cuma huruf G dan J. Ya gitu ya. Betul. Dan umur kami pun tidak terpaut jauh, cuma beda 13 hari tua Ogi. Dan ini ada cerita unik nih. Jadi adik-beradik mama kami, Mama Ogi, dan ada 2 adik-beradik yang lainnya yang cewek, itu melahirkan dalam 1 bulan dalam 1 tahun yang sama juga, tahun 1996 ya Gia. Ya, 96. Ya. Jadi 4 ini adik-beradik ini melahirkan. Yang pertama itu ada Ita itu tanggal 8 Agustus 96 ya. Yep. 8 Agustus 96. Terus tanggal 13 Agustus ada Ogi. Terus tanggal 20 Agustus Kiki ya? Kiki 20 Agustus, sekarang jadi polisi. Terus saya yang terakhir tanggal 25 Agustus. Di tahun yang sama, di bulan yang sama, adik-beradik ini melahirkan dalam 1 bulan. Tapi kabarnya Ogi ini yang paling tua. Tua dalam kandungan artinya. Iya. Berapa bulan gitu? 12 bulan 10 hari. 12 bulan 10 hari nyok. Berakar berapa mak deh kan. Nah, oke. Jadi kenapa Oji di kisah mistis yang pertama ini Oji mengundang Ogi? Karena yang pertama alasannya dia adalah orang terdekat Oji, sepupu ya saudara. Terus memang dari kecil kami dijuluki anak kembar. Jadi saya ini tahu nih kebiasaan Ogi itu gimana sampai pas tamat SMP. Tamat SMP beliau hijrah ke anak hijrah. Udah, skip. Terus dia hijrah ke Pulau Jawa untuk menuntut ilmu di Pondok Pesantren Teguh Ireng di Jombang ya. Jangan sebut label lah. Promosi. Ya. Jadi di Jombang hampir berapa tahun ya? Hampir 9 tahun ya? 9 tahun. 9 tahun. Jadi sampai tamat kuliah juga ya. Dan Oji kenapa Oji mengundang Oji? Karena memang beliau dekat dengan hal-hal mistis dan sensitif dengan hal-hal yang begituan. Kalau Oji sih enggak. Jadi cerita malam ini yang pengen kita angkat adalah tentang merayakan ulang tahun kakak di kuburan malam-malam ya. Oh iya mak. Malam. Nah jadi sebelumnya kita flashback lagi balik nih ke alur mundur ya. Jadi kenapa Oji ngambilnya? Karena memang dari kecil Oji ini sama Ogi. Jadi tahu dengan tingkah Ogi, tentang kebiasaan Ogi. Mungkin boleh diceritakan Gi, mungkin sebelum diceritain inilah apa namanya? Perkenalkan diri dulu lah. Oke. Assalamualaikum, selamat malam kawan-kawan semua. Bagi yang nonton malam ya selamat malam, bagi yang nonton siang ya selamat siang. Jangan lupa subscribe channelnya YouTube Bang Oji. Dengan subscribe bisa support kegiatan konten-kontennya. Oke. Tadi Bang Oji bilang yang paling mistis, sebenarnya tidak sih, karena setiap orang mempunyai pengalaman mistis dan spiritualnya masing-masing, ya Pak. Iya. Oke. Ya jadi mungkin sebelumnya, nah ini kisah awal. Jadi mulai dari Oji tahu Ogi ini memang sensitif dengan hal yang mistis ya dia. Itu terjadi pada lebih kurang sekitar 15 tahun yang lalu lah. Yep. Jadi kita ini sama-sama tinggal di Kampung Bugis nih. Kampung Bugis, Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Dan sekarang kita masih di kampung yang sama aja. Nah jadi pada tahun itu 15 tahun yang lalu itu kita
keluarga Oji dan keluarga Ogi itu pergi ke berwisata ke Hanaria dia. Hanaria. Jadi pada saat itu kita pulang kurang lebih sekitar pukul mau dekati maghrib. Hampir maghrib. Ya. Mepet maghrib. Jadi si Ogi ini ya memang buat saya takut juga sih. Jadi hampir malam itu nggak bisa tidur. Mungkin bisa diceritain gini, apa yang Ogi rasakan pas pulang dari Hanaria itu yang 15 tahun lalu. Oke. Sebenarnya saya tadi udah agak lupa dengan pembahasan yang cerita Hanaria karena tadi Bang Oji dadakan mengingatkan, jadi memori yang lama agak kembali ingat mengenai tentang waktu 15 tahun yang lalu kita kelas 1 SD pulang dari rekreasi keluarga dari Hanaria. Dulu Hanaria tuh yang paling megah aja ya. Yeah. Kalah waterpark pokoknya. Karena waterpark belum ada kan. Belum ada. Iya. Jadi pulang dari sana kami jalan kaki melewati, kalau kawan-kawan tahu yang di daerah Kampung Bugis sini ada makam keramat, makam yang lama. Kami lewat jalan potong di sana. Jalan setapak kiri kanan hutan. Ya. Pas lewat di situ kan ramai, kita orang ramai kan, sekeluarga besar. Lagi di pertengahan jalan, aku nggak sengaja aku lihat noleh ke kanan. Situ aku lihat di kuburan ada cewek yang ngeliatin aku. Aku masih ingat bentuknya, pakai baju putih ngeliatin aku. Cuman posisinya dari aku ke dia sekitar 30 meteran. Berdiri natap aku. Posisi wanita tersebut. Iya. Posisi aku berdiri sama yang cewek itu. Ya nggak tahu tuh, entah kuntilanak, pokoknya ya rambut panjang baju putih gitu. Berdiri sambil natapin aku gitu kan. Aku yang posisi anak SD. Merinding guys. Anak SD kelas 1 SD belum tahu apa-apa, masih bingung. Kok ada cewek di atas kuburan, di dalam kuburan berdiri sambil natapin aku. Aku waktu itu termenung aja. Diam, terpaku. Tak tahu berapa menit sampai aku ketinggalan rombongan. Sampai ketinggalan. Kita pas itu rame. Kita ramai sampai aku ditinggalin sama keluarga-keluarga yang lain. Sendirian, gak sadar kalau udah ditinggalkan sama keluarga-keluarga yang lain. Setelah itu tiba-tiba ada yang lari. Rupanya aku masih ingat Kak Inah. Kalau nonton video ini masih ingat gak kejadian itu? Kak Inah Balai ya? Iya, Kak Inah Balai. Langsung megang. Kenapa gitu menung? Kak bilang dengan polosnya, tadi ada cewek ngeliatin Ogi. Situ, pakai baju putih. Mana ceweknya? Kak Inah enggak lihat, yang lihat cuma aku aja. Langsung aku ditarik pulang. Dan posisi pas Ogi ditarik pulang itu masih kelihatan itu ceweknya. Iya, masih ngeliatin aku terus. Masih ngeliatin. Guys. Nah, jadi ini satu alasan yang membuka cerita pada malam hari ini di konten ini. Dan itu yang membuat Oji kuat menganggap Ogi ini lebih sensitif dengan hal yang mistis. Oke. Dan itu Oji masih ingat pas kita pulang kan, memang pas Ogi ditarik itu kan agak ribut tuh. Ogi mana Ogi gitu kan. Jadi Kak Inah bilang, Kak Inah Balai. Jadi kakak ini memang tinggal di Tanjung Balai Karimun. Jadi bilang, Ogi dia nengok orang, langsung tuh ditutup mukanya gitu kan, langsung dibawa cepat-cepat karena itu posisi udah suara di daerah masjid itu udah suara-suara ngaji gitu. Udah kan? Intro aja. Udah intro. Assalamualaikum gitu kan. udah mau azan gitu kan. Jadi kita buru-buru pulang. Dan karena takut juga gitu kan, sampai di sini langsung dimandiin. Dan itu Oji kepikiran Oji nanya Ogi, kok jumpa apa sih kan pakai bahasa Inggris, bahasa Melayu, kok jumpa apa gitu kan. Ya jumpa cewek gitu. Mak itu sumpah merinding. Dan itu pembuka cerita. Nah, jadi sebenarnya inti dari cerita malam ini yang kita mau angkat itu tentang ngerayain ulang tahun kakak ya. Tahun kakak di kuburan. Nah, jadi kita itu punya kakak sepupu juga, namanya Kak Nana Mariana almarhum. Meninggal dalam insiden kecelakaan dia. Iya. Pada tahun kalau nggak salah 2013 Kak 2009. Oh 2009, sorry. Iya, pas aku masih SMP, ingat tuh. Iya, 2009. SMP kelas 3. Nah, jadi beliau itu meninggal tahun 2009 2010 kali. Nah, sekitar segitu lah 2010.
Nah, jadi kan tamat SMP si Ogi ini kan pergi mondok nih di Jombang, di Tebuireng gitu kan. Jadi memang beliau pulangnya itu jarang, paling setahun sekali aja. Itu pun kalau dapat, karena di tahun pertama kalau nggak salah Nggak pulang, nggak pulang dia. lebaran di pondok. Iya, lebaran di pondok. Jadi sekitar 2 tahun kemudian Ogi ini pulang. Dan itu ingat kalau itu malam Jumat aja ya. Iya, malam Jumat. Malam Jumat Jam juga. berapa? Jam 12 ya? Jam 12. Jam 12 malam. Nah, jadi kami ini konyol. Jadi yang biasanya orang dan ini memang kejadian ini kita ngalamin sendiri. Ya, kawan-kawan bukan kita dengar cerita. Memang kalau cerita horor itu ada dua sebenarnya. Dengar pengalaman sendiri dan dengar cerita dari orang lain, gitu kan. Nah, ini memang pengalaman yang kita alami sendiri. Cuma yang lebih ke mistisnya itu Ogi yang ngerasain. Makanya kita undang sini, kita mau tahu sih gimana cerita mistisnya pada saat itu. Nah, jadi singkat cerita, pada malam itu yang biasanya orang ngerayain ulang tahun itu dengan kejutan, dengan buat kue, potong kue gitu kan, dengan doa selamat atau sebagainya, terus lempar tepung. Kami gimana mau ngerayain gitu kan Ki? Jadi sebenarnya ide itu dari saya. Sebenarnya ide untuk ke kuburan itu bukan ide saya, karena itu ide Ogi. Karena dia mungkin udah terbiasa di sana tidur di kuburan gitu. Kalau di pondok tidur di kuburan gitu. Aku tidur di kuburan biasanya. Di kuburan, maksudnya di kuburan, dia masih di perkarangan pondok tapi dia. Ya, jadi singkat cerita kami bingung nih, malam ini ulang tahun Kak Nana nih almarhum gitu ya. Karena kita memang dekat, apalagi si Ogi. Karena pada saat itu si Ogi memang di tugas-tugas kuliahnya almarhum itu, karena beliau kemarin tinggal di sini itu kuliah. Jadi selama beliau kuliah, memang si Ogi ini yang selalu menemani almarhum untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliahnya gitu ya. Jadi memang beliau yang paling dekat gitu. Karena posisinya pada saat itu Oji juga tinggal di Batu Enam, mondok juga lah gitu. Jadi singkat cerita, kita pengen nih ngerayain ulang tahun almarhum ini gitu. Jadi kita bingung nih kan, mau ngerayain gimana gitu ya. Mau kasih kue ulang tahun, mau kasih ke siapa, karena beliau udah meninggal gitu kan. Ya udah, kita baca doa selamat aja gitu. Tapi kalau baca doa selamat cuma berdua kayaknya kurang ini lah ya. Maksudnya kurang lah gitu kan. Ngajak yang lain gitu kan, keluarga yang lain. Jadi kira-kira kok ada saya nanya nih sama si Ogi gitu kan. Kira-kira ada nggak ide kita mau ngapain nih ngerayain ulang tahun beliau gitu kan. Jadi si Ogi bilang, ya udah yuk kita ke kuburannya yuk. Ya saya kaget gitu kan. Di samping saya juga suka dengan hal-hal yang mistis sebenarnya. Suka tuh nggak cuman suka aja sih kalau mencoba sesuatu yang mungkin belum pernah kita lakukan. Jadi karena saya mikir Ogi ini udah terbiasa ke kuburan, ziarah ke kuburan, jadi saya nggak terlalu takut gitu kan. Ya udah ayo gitu kan. Jadi malam itu jam 12 malam ya. Kurang lebih jam 12 malam lah. Jam 12 malam. Jadi saya ceritain dari perjalanan kita ke sana aja, nanti pas di sana mungkin Ogi yang langsung ceritain gitu. Nah, jadi singkat cerita jam 12 malam itu si Ogi udah bilang sama Oji gitu, Ji nanti standby bawa lilin atau bawa lampu ya tanah lah gitu kan, cangkok. Soalnya nggak ada lampu kan, gelap gulita. Karena kemarin di situ nggak ada lampu di kuburan itu, di daerah kampung di sini nggak ada lampu, jadi bawa lagi lampu gitu, untuk jaga-jaga di sana. Karena kemarin pas ada lampu di situ mati gitu ya, mati total gelap. Yaudah kita bawa lilin gitu kan, bawa lilin. Pas terus jam tengah malam 12 lewat lah. Kuburan umum malam Jumat. Tapi saya hilang lah, tak terlalu takut gitu karena beliau anak pesantren gitu kan. Jadi kalau saya kenapa-napa ada beliau yang safety gitu kan. Nah, jadi singkat cerita kita masuk. Gi, serius nih yakin? Aku kalau engkau yakin Gi, dia ngomong sama saya nih. Aku Ji, kalau engkau yakin, aku yakin. Tapi kalau engkau takut, aku balik juga gitu kan. Engkau gimana, yakin tak? Aku yakin aja sih. Ya udah, iyalah masuk gitu kan. Jadi udah lah, kita masuk gitu kan. Bayangin kawan-kawan, kita ngerayain ulang tahun jam 12 malam Jumat di kuburan. Nah,
kita masuk nih. Dan kondisi kuburan yang ada di sini itu tidak rapi, maksudnya itu lumayan serak lagi ya. Iya. Jadi tidak teratur posisinya, misalnya ya bertimpa gitu, cuman posisi arah Kiblatnya tetap. kiblatnya tetap, cuman ya berserak gitu kan. Jadi singkat cerita terus kita masuk sampailah di kuburan almarhum. Jadi si Ogi ini bilang, Ji kita ngapain nih? Tak mungkin kita nyanyi selamat ulang tahun kan? Udah kita baca doa aja lagi, kita tahlilannya di sini. Ya udah, kau lagi mimpin gitu. Taklah kau aja lagi mimpin. Taklah kau aja. Ini tolak nih. Tolak. Ya udahlah, aku aja lah baca. Nah si Ogi nih, nah kita mimpin nih. Nah, jadi pas aku mimpin, bacalah. Nah kita mimpin tahlil. Sampailah pas di apa gitu namanya, tahmid ya. Iya. La ilaha illallah. Ya kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah ya. Jadi pas Ya. kita yang la ilaha illallah baca gitu kan. Saya dari awal udah mulai curiga sama si Ogi sebenarnya. Karena si Ogi ini pas saya mimpin tahlil, saya nggak mau mandang siapa-siapa karena takut juga gitu kan. Nah, cuman penasaran aja gitu dengan posisi Ogi gimana. Jadi pas sekali pas lagi mimpin tahlil, kita baca kulullah, habis itu Al-Falaq, An-Nas dan selanjutnya. Saya buka mata ngelihat si Ogi. Nah, dan posisi mata Ogi itu liar. Dia baca, mulutnya juga baca gitu kan, baca tahlil. Kita juga ngikut karena saya mimpin tahlil, dia juga ngikut gitu. Tapi matanya liar. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi matanya liar gitu. Jadi buat saya gelisah juga gitu kan. Nah, ini udah aneh gitu kan. Jangan sampai ada hal macam-macam, karena kalau misalnya kita lari, ini yakin kita nggak bakal bisa lari lolos secara apa ya, secara lancar, karena bakal Nabrak batu nisan itu. karena bakal ngelanggar batu nisan ya. Iya. Karena posisi batu nisan itu kuburannya itu memang tidak teratur, tidak rapi dan tidak teratur lah pokoknya. Jadi pas kena di la ilaha illallah, baca kalimat thayyibah itu, saya udah merinding gitu. Pokoknya udah merinding kali lah badan itu kan. Jam 1:30 dan suasananya juga dingin di atas bukit gitu kan. Jadi si Ogi bilang, Ogi nggak bilang, maksudnya itu pas kita kalimat thayyibah, si Ogi ini matanya makin liar gitu. Dan fokus matanya juga makin ke samping saya gitu kan. Jadi udahlah ya gitu kan, udah siap baca. Saya juga nggak ngerasain, untungnya saya nggak ngerasain apa-apa, nggak ngeliat apa-apa. Saya nanya si Ogi, udah selesai nih? Saya baca doa apa semua udah. Gi, kok ngapa Gi? Adalah nanti, cuman jangan cerita sekarang. Aman tak Gi? Aman. Saya takut. Jangan cerita sekarang lah, bahaya. Dah sekarang kita yang jelas balik dengan selamat. Terus nggak ada gangguan apa-apa, dah balik. Nah, jadi sampai balik dan 3 hari kemudian Ogi baru cerita. Dan mungkin harus malam ini Ogi ceritanya gimana pas mulai masuk dari kuburan itu gimana. Karena saya terus terang, kalau untuk saya pribadi itu saya nggak ngerasain hal-hal mistis apapun. Ya mungkin karena merinding aja sih. Posisi pas tahlilan itu cuma merinding aja. Cuman kalau untuk ngelihat dan ngerasain nggak, cuma ngerinding aja. Mungkin Ogi bisa ceritain gimana ceritanya pas malam, dari mulai masuk pemakaman. Jadi awal masuk pemakaman berdua sama Oji, makam arwahnya almarhum Kak Nana ya. Almarhum Kak Nana itu kan di tengah-tengah Iya, kan. Tengah-tengah. Jalan kami biasa aja. Jalan sampai duduk itu kami tol-tolan. Ji, engkau lah pimpin tahlil, engkau lagi. Akhirnya si Oji yang mimpin tahlilan, aku di belakangnya si Oji. Ya, semuanya ya berjalan seperti biasa. Pas di kayak Bang Oji bilang tadi, pas di kalimat la ilaha illallah itu aku lihat, aku tak nampak apa-apa Ji. Tapi aku dengar di belakang kiri kanan samping kita ini, tahu tak, kayak orang hajatan, kayak tahlilan ramai-ramai. La ilaha illallah. Ya ramai. La ilaha illallah. Makanya aku ini suaranya dari mana gini kan, aku lihat tapi enggak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Ya pokoknya terdengar jelas gitu.
la ilaha, suaranya gema, la ilaha illallah, la ilaha, suaranya besar-besar, Besar gitu. besar-besar. Dan Oh, itu nggak kelihatan wujudnya. tidak kelihatan wujudnya, makanya aku ngelihat gini, kemana, dari mana suara ini, Nyari gitu ya. nyari. Dan bahkan suara itu ya juga jelas kayak ada orang yang duduk di samping ikut tahlilan, engkau yang mimpin tahlil, kayak orang di belakang ramai yang ikut tahlilan. Ya itu, makanya aku lihat di mana suaranya di mana, mata aku lihat ke sana ke sini kan. Ya itulah. Ya jadi gitu kan. Jadi ya aku rasakan ketika kita tahlilan di kuburan berdua itu kita tak berdua, tapi ramai di belakang ikut tahlilan juga. Ya Allah alam, entah itu jin muslim atau jin kafir, tapi ya no problem, is okay. Jadi kalau udah sampai situ tuh nih ceritanya. Jadi setelah tahu kayak gitu tuh saya merinding juga gitu kan. Saya dikabarin sama Ogi kalau ya memang kita nggak sendiri pada saat itu ya. Cuman saya pribadi sih sebenarnya belum paham dengan hal yang kayak itu gitu. Kalau menurut Ogi nih, ya mungkin pernah belajar. Ada nggak maksudnya tuh, kan kita nih, dan menurut saya sih kita semua manusia sama gitu kan. Dan mungkin kelebihan itu masing-masing lah. Ogi pernah nggak maksudnya tuh pernah nggak artinya pernah dibuka mata batinnya gitu kan, karena kan saya dengar cerita kawan-kawan ada yang pernah yang bisa ngelihat kayak gitu, yang bisa ngerasain kayak gitu karena pernah dibuka mata batinnya, terus ada dikasih apa gitu, jadi dia jadi dekat dengan hal-hal yang gitu. Sebenarnya kalau bisa ngelihat tuh tidak sih, cuman ya kadang suka kelihat gitu. Sekilas gitu ya, sekilas berapa detik gitu ya, ngadap-ngadapan face to face gitu kan. Ngelihat berarti? Iya, ngelihat depan mata. Tadi masalah yang Oji bilang buka mata batin, ini kita sharing aja ya pengalaman saya ketika di Jawa, ketika belajar di Jawa di pesantren. Saya ada ikut sebuah ini apa namanya, aduh lupa lagi, bentar. Sampai mana tadi? Ikut aku ngeblank. Aku mikirkan yang lain. Oke. Ikut ini kayak pengajian gitu ya? Ya ikut inilah bimbingan spiritual lah. Ikut bimbingan spiritual hampir jalan 1-2 tahun. Dan itu di pesantren gitu? Di pesantren nggak ngajarin. Dan itu aku cari di luar pesantren. Berarti di luar pesantren. Ya di luar pesantren. Atau yang kita sering dengar padepokan. Aku belajar di sana, belajar spiritual ya, hal-hal yang mengenai mistis. Sebenarnya aku nggak tahu banyak sih, kita sharing aja yang aku alami, yang pernah aku lihat, yang pernah aku rasakan. Jadi ketika mau selesai dari padepokan itu, aku ingat itu ada 30 anak yang siap lulus dari padepokan. Artinya udah selesai belajarnya, karena aku juga udah akan melanjutkan pendidikan yang lain kan. Itu 30 anak, aku masih ingat. Itu setiap angkatan pasti ngerasain yang namanya membuka mata batin terakhir, pelajaran terakhir, misi terakhir. Kalau bahas silat, pengambilan sabuk terakhir lah pokoknya. 30 orang kami diajak ramai-ramai ke sebuah lapangan kiri kanan hutan, dan kami suruh satu-satu dipanggil, disuruh jalan. Awalnya kami tak tahu itu mau diapakan itu. Belum tahu kalau itu ritual pembukaan mata batin. Jadi yang pertama maju itu temanku, maju diginikan sama guruku, cuma disuruh jalan sekitar 30 meter. Itu aku lihat dia jalannya bukan main susah lagi. Kayak mana kita jalan di kerumunan ramai orang, padahal situ kosong, nggak ada apa-apa. Dia jalan sambil gini sambil gini, lama jalannya pelan-pelan, kayak dihimpit banyak orang. Sampai padahal posisi pas itu lapangan kosong gitu. Kosong, sampai ada yang ngerangkak kan, habis dibangunin lagi suruh jalan. 1, 2, tiba di giliran aku. Udah mulai nggak enak kan. Tapi pas kena giliran juga
dapat giliran juga gitu. Semua ya. Semua dapat. Semuanya dapat pas di giliran aku ya. Dibaca cuma diginikan aja terasa dingin mataku. Awal langkah pertama aku jalan aku nggak buka mata. Pas berapa langkah kemudian aku lihat besar-besar. Orangnya. Besar-besar. Aku ini cuma sepinggang. Besar-besar. Gimana aku jalan di hanya sepinggang, makanya aku juga jalan kayak gini sambil jauh. Aku tutup mata kan, yang aku lihat pas di samping ada cewek tiarap. Aku nggak tahu nih, aku tak tahu engselnya ada berapa gini rayap di tanah. Cewek merayap di tanah. Kalau kita engsel kan ada gini kan, 1, 2, ini nggak tahu nih, nggak tahu ada berapa engsel, 1, 2, 3, pokoknya patah-patah gini badannya, gini. Udah sisanya aku lihat ya orang-orang besar. Sampai malam itu gimana? Ya selesai malam itu ya diinikan lagi, diminum. Ada nggak efek setelah dari mata batin itu? Kan ini udah ditutup nih. Setelah balik atau sampai sekarang nih tulisan bekas. Efek nggak ada sih, cuman ya agak sensitif aja gitu. Sering gampang gitu ngeliatnya. Iya, nggak tahu entah. Cuman ya gitu, kita dapat mengambil hikmah dari materi terakhir itu. Memang bumi ini ada ciptakan dua alam, tahu kan? Iya. Alam kita dan alam manusia. Dan mereka juga diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Sama kita juga. Sama kita. Ya, jadi kawan-kawan mungkin ada nih beberapa dari kita, ada yang percaya, ada yang enggak gitu ya. Kalian silahkan, karena itu adalah keputusan kalian masing-masing. Siap. Dan kalau saya pribadi, kita kalau saya pribadi sih menganggap hal itu, saya percaya dengan hal-hal yang gitu. Artinya ketika saya melihat ini, ada orang melihat sesuatu hal yang mungkin tidak semestinya yang biasa dipandang kasat mata gitu kan, kayak melihat manusia rupanya ada yang bentuk kayak yang Ogi bilang tadi, yang ada cewek gitu kayak ada engselnya banyak gitu kan. Terus ada yang badannya besar. Kalau saya sih percaya dengan hal yang gitu, karena kita ini manusia, Allah itu menciptakan jin dan manusia. Iya. Ya. Sesuai dengan firman-Nya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun gitu. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Al-Hujurat ya. Tak tahu lagu. Ya. Jadi intinya kita itu hidup berdampingan, dan orang beriman itu beriman dengan hal yang baik juga gitu. Artinya ketika kita saya nggak bilang kita tuh harus takut dengan mereka, enggak, cuman sebagaimana kita menghormati orang tua, tidak menghormati sih sebenarnya, cuman menjaga lah. Artinya diciptakan manusia dan jin itu berdampingan. Jadi mereka diciptakan halus, kita tidak bisa melihat, tapi kita manusia bisa dilihat dengan kasat mata. Nah, jadi kesimpulannya artinya ketika kalian naik gunung, saya dikasih matangan, kalian nggak boleh gini, nggak boleh gitu kan. Jadi kan kadang nih ada nih orang yang takabur, ada yang sombong, mau apa sih takut dengan hal kayak gitu, percaya kali sih dengan hal yang kayak gitu kan. Kalau saya sih bilang itu orangnya salah. Kalau saya pribadi, kenapa? Karena selayaknya kalau kalian sih yang jadi orang tua gitu kan, kalian punya rumah, tiba-tiba ada nih orang datang, nggak ada permisi, terus datang yang nggak sopan gitu ya. Artinya suka-suka berbuat hal-hal yang tanda kutip yang membuat kalian sebagai tuan rumah marah. Kalau saya sih pribadi sebagai orang yang saya manusia ya, kalau ada orang datang ke rumah saya dengan sembarangan, tidak sopan, saya juga marah. Nah begitu juga dengan mereka. Jadi bukan berarti kita harus takut dengan mereka gitu ya. Jangan takut lah, karena yang harus kita takutin cuma Allah gitu ya. Ya kalau menurut saya sih gitu. Artinya kita menjaga sopan, karena kan kita nggak tahu nih secara kasat mata kita melihat tempat itu kosong dan nggak berpenghuni, tapi kan secara halus kita nggak tahu nih karena kita nggak bisa melihat. Artinya kita menjaga dimanapun dan kapanpun kita harus menjaga norma yang berlaku. Iya. Tambahan gitu sebenarnya.
Ya betul yang dikatakan Bang Oji, saya juga sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Oji. Bahkan saya juga pernah mendengar hadis Rasulullah berkata, ketika engkau masuk ke rumah kosong, hendaklah engkau mengucapkan salam. Salam. Arti salam itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan adalah doa memberi keselamatan bagi mereka yang ada di situ. Itu betul juga kata Bang Oji. Yang mau percaya dengan hal goib ya silahkan, yang tidak percaya yang problem is okay. Yang kayak Bang Oji bilang, zalikal kitabula ghaibafil hudalil muttaqin. Ya orang beriman ya percaya terhadap yang goib, pada Allah goib, malaikat goib, termasuk jin DKK juga mereka ya mereka juga goib. Masalah adab yang dikatakan Oji, kembali kayak hadis yang saya bilang, hendaklah mengucapkan salam ketika masuk ke rumah kosong. Dari kita dari kecil udah diajarkan sih dari para orang tua kita, nenek kita dulu di tanah Melayu ini diajarkan dengan yang namanya tabe dato. Nek to anak cucu pang lewat. Ingat tuh kalau dulu tuh misalnya mau kencing gitu kan, mau kencing nih pas lagi di hutan gitu ya. Nek to anak cucu numpang kencing, kalau kena jangan marah gitu ya. Nek to anak cucu pang luceng itu sebenarnya bentuk rasa permisi, menghormati tidak terhadap bangsa mereka. Oke, itu aja. Terima kasih Ogi, Bang Ogi. Enak beliau abang. Ya, Adek. Terima kasih, mungkin barangkali di lain waktu kita bertemu lagi. Siap. Gabung di konten Ogi, support ya Bang ya. Ya Adek. Oke, terima kasih kawan-kawan. Ya, menurut pula ya Allah. Ya, jadi kalau misalnya kalian mempunyai kisah-kisah mistis, atau kisah-kisah yang menarik yang pengen diangkat, boleh email Oji. Nanti Oji cantumkan email Oji di deskripsi, atau langsung saja ke rozisyaputra19@gmail.com. Nanti bisa kita angkat di konten berikutnya aja ya. Ini insyaallah ada Bang Ogi juga jadi penengah nanti. Tak lah. Oke, terima kasih Bang Ogi. Ya, sama-sama ya. Terus murah rezekinya ya. Amin. Amin. Semoga cepat sembuh. Amin. Kita semua sembuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.